Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berharap nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita selalu di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan seluruh sunnah itu, dan insya Allah kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khotimah insya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah ya rabbal alamin. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap betul kita dimudahkan lisan ini untuk terus banyak-banyak sholawat yang dengannya insya Allah Allah kembalikan kepada kita dengan kebaikan ingkang kadah insya Allah. Kemarin terakhir sampai apa nggih? Sampai apa? Saya kok lupa nggih. Oh sampai keluar air mani. Oh nggih. Baik. Kita lanjutkan sedikit nggih tentang, berarti masih di hadas besar nggih. Tentang di hadas besar. Dibacakan sebentar nggih. Walladzi yujibul husla sittah asya. Adapun yang membuat kita harus mandi besar adalah ada 6. Salah satun tashtariku fiha rijalu wa nisa'u wa hiya. Adapun yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu iltaqaul hitanna, ini bertemunya 2 hitan, wa inzalul mani, keluarnya air mani, wal maut, dan kematian. Ini kematian penting nggih. Berarti enggak ada urusan orangnya jahat atau tidak, asal muslim harus dimandikan. Ojo terus ndek ben pecicilan zaman urip atus dhewe kono. Wong mati kon atus dhewe. Ada kayak gitu saudara dengan saudara yang lain mengatakan, aku orang ngurusi kowe gah dadi sedulurmu nganti tekan kowe mati tak tekne wae. Saking mangkele. Ada yang begitu itu. Subhanallah. Maka masyarakat punya kewajiban kalau ada yang meninggal, siapapun dia, tidak diukur dia jahat atau tidak, tetap punya kewajiban untuk memandikan. Maka ini kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Kemudian wasalah satun tahta subihan nisa wahya. Adapun yang 3 berlaku untuk perempuan, yaitu al-haid wan nifas wal wiladah. Kemudian untuk persoalan iltaqul hitanna ini sudah kita bahas insyaallah, sampai yang termasuk yang masyru', yang mahdzur sudah kita bahas. Mudah-mudahan jadi pembelajaran, nanti diperdalam sendiri di rumah insyaallah, ini hanya permukaan-permukaannya saja. Kemudian terakhir ke inzalul mani, yaitu keluarnya air mani, Keluar air mani berarti dengan atau tanpa bersetubuh, bersenggama. Jadi tetap asal keluar air mani tetap harus mandi besar. Kemudian termasuk juga diantaranya mimpi basah. Yang mimpi basah maka harus mandi besar. Kemudian kita membedakan antara air mani, air wadi, dan air madhi. Air mani itu cairan warna putih keluar memancar dari kemaluan diiringi rasa nikmat dan dibarengi syahwat. Itu air mani secara status. Status hukumnya suci, jadi bukan najis. Disucikan dengan cara dicuci jika basah, dikerik jika kering. Jadi kalau kering cukup dikerik saja. Dan ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah mengerik mani kering dengan kuku di sarungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa air mani itu hukumnya suci. Kemudian yang kedua air wadi, yaitu cairan putih kental yang keluar dari kemaluan setelah kencing. Ini juga keluar juga tuh ini. Sering nggak gitu? Sering, ini cairan putih kental yang keluar dari kemaluan setelah kencing. Itu namanya air wadi. Status hukumnya najis. Dan ini membatalkan wudhu kita, tapi tidak membuat kita mandi besar. Hanya membatalkan wudhu. Cara membersihkannya, mencuci kemaluan, wudhu jika hendak sholat. Kalau terkena badan, membersihkannya dengan dicuci
dengan air. Karena ini najis. Jadi sekali lagi wadi itu cairan putih kental yang keluar dari kemaluan setelah kencing. Nah, yang berikutnya adalah madhi. Madhi itu adalah cairan bening dan lengket yang keluar dari kemaluan disebabkan oleh syahwat. Biasanya ra kroso niki. Kalau orang bersyahwat, melihat sesuatu yang bersyahwat, biasanya akan keluar cairan, namanya cairan madhi. Cairan madhi. Yaitu cairan yang muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan jima atau yang semisal itu, atau ketika bercumbu atau orang sebutnya dengan foreplay. Ini akan keluar cairan madhi namanya, dan ini juga hukumnya najis. Hukumnya najis. Sifatnya najis, status hukumnya najis. Sifat madhi itu berbeda dengan sifat mani. Kalau sifat mani itu memancar dan membuat lemas badan. Kalau air madhi tidak, sifatnya tidak memancar dan tidak membuat lemas. Bisa jadi keluar tanpa sadar. Dalam kitab fikih disebutkan bisa jadi keluar tanpa sadar dan tidak terasa. Maka seseorang yang sudah merasa bayang-bayang ke sesuatu, bersyahwat, maka biasanya dipastikan keluar air madhi. Hukumnya najis, jika terkena tubuh wajib dicuci. Kalau terkena pakaian, maka dipercik di bagian yang terkena air madhi. Kata Rasulullah, dari hadis riwayat Abu Daud, cukup bagimu dengan mengambil segenggam air, kemudian engkau percikan bagian pakaian yang terkena air madhi tersebut, maka sudah suci. Kemudian yang menjadi pembahasan terakhir kalau nggak salah masalah onani napa nggih. Jadi di antara problem remaja kita sekarang adalah ini. Maka ini PR besar buat para orang tua karena hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan ini masih dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga loh ini. Ada orang mengeluh ke saya itu tentang masalah ini karena istrinya jauh, dia hanya pulang 2 minggu sekali. Ada yang masih melakukan seperti ini. Bertanya kepada saya, gimana Ustaz hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Makanya kalau saya bertemu Amar itu udah saya didik seperti ini. Karena saya tahu kalau udah zaman sekarang 15 tahun itu udah masalah zaman sekarang itu. Walaupun di pondok pun kadang-kadang kalau pulang kan ngeliat HP. Kalau orangnya anak-anak di luar, itu anak SMP tanyakan detil itu. Saya yakin sudah sangat bermasalah dengan soal ini. Karena sekarang stimulasi untuk anak-anak bersyahwat itu luar biasa, nggak kayak zaman kita dulu, Pak, Bu. Dan ini problem besar remaja kita. Karena hukum asal onani adalah haram. Haram. Dalilnya adalah surah Al-Mu'minun ayat ke-5 sampai ke-7. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman yatawawwara adzalika fa ulaika humul adun. Itu menunjukkan bahwa dua hal yang dihalalkan meletakkan kemaluan kita adalah pada istri dan kalau dulu di budaknya dulu. Sekarang sudah enggak ada. Pembantu itu bukan budak. Budak itu ada status hukum tersendiri zaman dulu, zaman dulu. Tidak di zaman sekarang. Orang-orang gua alasan, bos punya pembantu kemudian, wah itu budak saya kok, boleh gitu. Surah Al-Mu'minun tuh bolehin. Gitu. Itu bukan. Ada peraturan tersendiri tentang masalah perbudakan dan itu fikih yang tersendiri, saya sendiri belum sepenuhnya paham. Karena memang zaman sekarang sudah nggak ada. Intinya zaman sekarang sudah nggak ada perbudakan. Jadi yang dihalalkan zaman sekarang berarti hanya satu tempat, yaitu di kemaluan istri kita. Selebihnya maka termasuk berlebihan, termasuk yang tidak boleh. Ada pendapat jikalau orang melakukan onani tidak sampai inzal itu tidak mandi wajib. Ini pendapat yang kuat. Dia melakukan yang haram, tapi karena dia tidak inzal maka tidak mandi wajib. Tetapi kalau
iltaqaul hitana ini berhubungan badan, bertemu dua khitan, walaupun tidak inzal tetap harus mandi. Itu bedanya. Jadi kalau jenengan sudah bertemu dua khitan maka mandi. Bertemu dua khitan artinya kepala zakar sudah ketemu dengan bagian yang tidak dicuci pada wanita ketika mandi wajib. Paham nggih? Kan nggak mungkin wanita membasuh sampai ke dalam-dalam, kan tidak. Bagian itu tersentuh oleh kepala zakar maka sudah mandi wajib. Pengen aman pokoknya kalau menyentuh mandi wajib gitu aja. Ya. Maka bulan puasa besok hati-hati ini, jangan sampai sedemikian. Gitu. Kemudian sekarang persoalan mayit, gitu, tentang mayit. Gitu. Yang memandikan tidak harus dalam kondisi suci. Ini kemarin sudah dibahas ya? Belum apa? Saya di tempat lain membahas ini. Kemudian sekali lagi, misalnya ada orang malamnya berhubungan, kemudian ternyata bapaknya meninggal pagi itu, maka dia tidak harus mandi wajib dulu untuk memandikan mayit, maksudnya itu. Kemudian sunnahnya wudhu setelah memandikan, sunnahnya. Setelah memandikan justru wudhu dan dibolehkan mandi. Setelahnya. Kemudian perempuan untuk perempuan, kecuali mahram nasab terdekatnya. Mandinya harus mandi. Gimana Pak? Gimana Pak? Mandinya mandi besar atau untuk yang memandikan, untuk yang memandikan boleh mandi besar, tapi sunnahnya hanya wudhu sebenarnya. Sebagian ulama berpendapat boleh mandi setelah wudhu itu, mandinya mandi besar. Dikatakan mandi dalam bahasa syariat berarti mandi besar maksudnya Pak. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa kalau nggak ada satupun perempuan di situ kok yang meninggal perempuan, maka tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Kalau enggak ada sama sekali, semuanya laki-laki dan bukan mahram, maka perempuan itu tidak dimandikan. Ingat, melihat aurat mayit juga hukumnya haram. Melihat aurat mayit juga hukumnya haram. Jadi ingat-ingat bahwa biarpun perempuan dengan perempuan yang memandikan tetap ditutup bagian yang aurat besar khususnya, aurat besar khususnya. Dan di bagian aurat besar harus pakai pelapis. Sudah disampaikan kalau nggak salah kemarin, pakai pelapis. Suami boleh memandikan istrinya. Jadi ini dalilnya tidak dilakukan oleh Rasulullah karena Rasulullah meninggal duluan. Ya Aisyah, lau muti qabli lahosatuki, kalau engkau mati duluan Aisyah, saya yang memandikan, kata Rasulullah. Kenyataannya Rasulullah meninggal duluan. Ini dalil bahwa seorang suami boleh memandikan istrinya atau sebaliknya. Kemudian masalah mencium mayit tidak sunnah sama sekali. Tapi kalau mau melakukan untuk mendekatkan rasa, silahkan seorang suami menyentuh kening istrinya, anak-anaknya gitu. Tapi kalau misalnya wis ditutup, anaknya saka ado Bandung nembe teko dadak dibukai meneh, nah itu sama sekali tidak sunnah. Tapi saya dulu begitu. Saya di Jogja kan tinggal sampai ke rumah itu sudah telat saya. Waktu ibu saya juga sudah telat, dibukakan, tapi saya tetap dibukakan waktu itu. Waktu bapak saya sudah telat dan sudah dikuburkan. Itu saya melaksanakan sunnah sholat di kuburan. Sholat di kuburan. Di antara sholat mayit boleh dilakukan di kuburan jika kita telat mendatanginya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang kedua untuk syarat sahnya sholat. Menikah masalah masuk waktu untuk haid, nifas dan wiladah. Mungkin ada pembahasan khusus insya Allah karena itu panjang lebar. Kita masuk ke syarat yang kedua dulu. Menikah di antara syarat sahnya sholat adalah masuk waktunya. Yang pertama tadi apa? Suci dari hadas. Kita sudah bahas hadas kecil dan hadas besar. Syarat yang kedua adalah masuk waktu. Masuk waktu ini penting.
berbicara masuk waktu itu, meskipun zaman sekarang udah pakai itu. Tapi kita mengetahui tentang sejarah masuk waktunya sholat itu penting banget agar kita menghargai terkait dengan waktu maksudnya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103, surah An-Nisa ayat 103. Ini dasar tentang sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, salah satunya ayat ini. Yaitu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu atau wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kata kuncinya adalah kitaban mauquta, yaitu kewajiban yang ditentukan waktunya. Kata-kata ditentukan artinya ada batasan yang kita harus perhatikan, yang jikalau lewat sudah berarti kita melakukan dosa. Ada 2 pendapat jikalau lewat waktu, yaitu diqodho atau istighfar. Ini dua-duanya kuat. Kalau riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kok kami harus qodho puasa tapi tidak qodho sholat? Demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi ada dalil lain yang mengatakan harus diqodho, khususnya di mazhab Syafi'i. Nah, kalau jangan ditanya, Dek Ben, saya udah lupa. Berpuluh-puluh tahun yang lalu saya termasuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Lantas bagaimana sekarang saya? Itu kan waktu udah lewat. Karena kita mau kota. Ini menjadi dalil, yang udah lewat ya sudah, dosa kalian. Gitu. Tidak diqodho. Tapi di mazhab Syafi'i diqodho. Qodhonya bagaimana? Bar sholat duhur meneh. Senilai dengan dulu kira-kira saya meninggalkan berapa tahun. Kalau 10 tahun berarti ya bar duhur meneh. Bar asar meneh sampai 10 tahun kira-kira nilainya. Tetapi saya mengambil pendapat yang cukup dengan istighfar. Karena Pak, nah ini dalilnya. Karena kewajiban inilah kewajiban yang terkait dengan waktu yang ditentukan. Begitu waktunya lewat, gak bisa balik lagi. Ini pentingnya kita mengetahui tentang kita mauquta. Maka orang-orang yang meremehkan waktu ini bahaya banget gitu. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan bahwa sesungguhnya fardu ini adalah yang ditentukan waktunya. Ini persoalan kita menghargai waktu betul-betul. Jangan sampai mundur, bablas tahu-tahu masuk ke sholat berikutnya. Nah, kita lihat sekarang. Mulai dari sholat duhur. Waktu sholat duhur. Sholat duhur itu sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril. Bersama dengan malaikat Jibril. Secara bahasa, sholat duhur berarti adalah waktu zawal. Waktu zawal itu waktu di mana matahari di tengah mulai geser sedikit menuju ke tenggelamnya. Itu waktu zawal. Yaitu waktu tergelincirnya matahari menuju ke arah tenggelamnya. Set di tengah mulai tergelincir sedikit, set, nah itu waktu duhur. Disebut juga sholat al-ula karena ini adalah sholat pertama Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Sekarang lihat awal waktu sholat duhur, yaitu ketika matahari bergeser dari tengah langit ke tenggelamnya. Ini dilakukan oleh moro sepuh saya. Moro sepuh saya termasuk yang tidak mempercayai begini. Nggak percaya beliau itu. Karena menurut beliau bisa selisih sampai setengah jam. Jadi dia kalau mau sholat duhur itu kalau musim panas, dia pasang bilah segini. Dia perhatikan bilah itu. Nek urung geser bayangannya menuju ke timur, sidik nggak mau sholat dia. Gitu. Karena orang yang sangat hati-hati. Bayangin beliau itu zikir mulai jam 1 malam loh, setiap malam. Jadi kalau jenengan datang ke tempat moro sepuh saya jam 1, sunah banget pokoknya hidupnya. Ba'da isya sare. Jam 12 sudah bangun, udah persiapan itu, jam 1 udah mulai zikir sampai pagi. Itu keluarga moro sepuh itu seperti itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu yang berusaha diwariskan ke anak-anaknya. Makanya kalau beliau itu punya bilah itu. Sampai sekarang masih dipraktekkan seperti itu. Saking hati-hatinya. Karena apa? Hukum syarat sahnya sholat itu masuk waktu. Berarti ini urung mlebu walaupun semenit, rasa. Mendingan keri sidik ketimbang maju. Karena kita diperintahkan sholat ala waktiha. Ala itu di atas waktunya. Berarti rentang dari awal sampai akhir.
Adapun kalau jenengan mau praktek pakai ini juga pemerintah. Insya Allah taat ulil amri juga bagian dari sunnah. Jadi saya longgarlah dalam hal seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan kalaupun nanti kita disoal oleh Allah masalah ini, hujahnya pemerintah. Seperti Imam Syafi'i menyampaikan, saya meletakkan Imam Malik dengan diriku, saya meletakkan antara diriku dengan api neraka Imam Malik. Sekali lagi, Imam Syafi'i berkata, saya meletakkan antara diriku dengan neraka Imam Malik. Maksudnya apa? Kalau saya hujahnya saya salah, ngomong sama Allah besok, saya niru Imam Malik, gitu maksudnya. Paham ya? Paham ya? Tapi jangan kemudian jangan mengatakan saya meletakkan antara saya dan api neraka Ustadz Wahid. Masalah nanti. Kita nanti saling di sana. Kalau di padang mahsyar kok ora ketok, kita saling mencari. Lah kok ora ketok iki ning kene gitu. Kok di tempat saya dapat kenikmatan sementara kok teman saya tidak, itu kita berusaha untuk mencarinya. Insya Allah. Jadi sekali lagi, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini dalil tentang waktu atau kewajiban sholat di dalam Al-Quran. Kemudian sholat duhur, dalilnya adalah riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kisahnya Jibril alaihissalam ketika sholat bersama Rasulullah. Kata beliau dikatakan, waktu duhur itu idza zalatis syams, ketika zalatis syams, matahari mulai tergelincir dari tengahnya, wa kana dhillu rajuli, dan bayangan seseorang katulihi, sama dengan bayangan bayangan seseorang, sampai bayangan seseorang sama dengan apa maksudnya ini? Bahan bendanya itu maksudnya. Saya benda misalnya sakmene yo engko bayangannya sakmene, berarti itu sudah selesai waktu duhur. Dimulai dari zalatis syam sampai bayangan seseorang sama dengan dirinya. Malam yahduril asri, sampai sebelum waktu masuk waktu asar. Jadi sekali lagi mulai tergelincir sampai bayangan benda sama. Jadi kalau secara hitungan, menghitung waktu terbit sama tenggelam berapa jam dibagi 2, maka di tengah itulah geser sedikit waktu zawal, waktu duhur. Adapun sunnahnya menyegerakan jikalau kondisinya normal, dan mengakhirkan sedikit jikalau sangat panas. Tapi sangat panasnya itu sangat panas ukuran sana. Kalau di Indonesia sepertinya ya panas banget itu jarang. Ada mungkin kejadian satu masa di mana Indonesia juga panas banget, maka boleh mengakhirkan waktu duhur. Kata Rasulullah, idastadal bardu baqara bis sholati wa idastadal haru abrodo bis sholati. Nek panas banget ngeri sithik, nek rada adem diletakkan di tepat waktunya. Kalau sangat dingin beliau menyegerakan, kalau sangat panas bisa mengakhirkan. Itu terkait dengan sholat duhur. Nah sekarang sholat asar. Sholat asar. Ini perhatian khusus sholat asar. Sholat asar itu ada perhatian khusus. Perhatian khusus persoalan waktu sholat asar. Yaitu jangan perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-238. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-238. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di sini dikatakan peliharalah semua sholat. Hafidu ala sholawati. As-sholawati itu jamak yang lebih dari 3. Jadi menyebut jamak lebih dari 3 disebut dengan istilah as-sholawati. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Bayangin ini disebutkan khusus kan. Allah menyebutkan peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Sholat wusta sendiri kan bagian dari sholat itu yang 5. Tapi disebutkan secara khusus al-wusta. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Nah sekarang pertanyaannya, sholat wusta itu sholat apa?
Kan itu. Kenapa kok disebut secara khusus oleh Allah di dalam ayat ini? Di tengah-tengah perintah yang semuanya. Al-wusta oleh para ulama disebut sebagai sholat asar. Sholat asar. Maka keutamaan sholat asar itu luar biasa banyak. Nanti saya sebutkan. Jadi asar secara bahasa diartikan sebagai sore hingga matahari memerah, yaitu akhir hari. Dan disebut sholat wusta. Dari Al-Auzi, dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Abu Kilabah, dari Buraidah ibnu Hisab, dikatakan bakiru bisolati fi yaumil ghaim. Kata Rasulullah, bakiru bisolati fi yaumil ghaim. Bersegeralah dalam melakukan sholat, yaitu sholat asar fi yaumil ghaim, pada saat terjadi mendung. Jadi ketika terjadi mendung, itu sholat asar disegerakan. Fa innahu man taraka sholatil asri, ketahuilah barang siapa yang tertinggal sholat asar, faqad habitu amalihi, maka seluruh amalnya pada hari itu dihapus. Itu salah satu keutamaan sholat asar. Ini kan mengerikan kalau kita sholat asar telat, lewat, dengan sengaja tentu saja karena meremehkan, maka faqad habitu amalihi, kata Rasulullah. Sekali lagi, bakiru bis sholati fi yaumil ghaim fa innahu man taraka sholatil asri faqad habitu amalihi. Jadi bersegeralah melaksanakan. Kenapa bersegera? Kalau musim mendung itu kan kita nggak jelas, gitu, nggak jelas kondisinya. Maka begitu ada informasi sudah waktu masuk waktu asar, segeralah. Sing paling aman yo nang masjid bareng-bareng. Nah ini salah satu keutamaan sholat asar. Kemudian bahaya lain meninggalkan sholat asar. Sahuluna anis sholatil wusta sholatil asri. Ini dalil mengapa sholat wusta dikatakan sholat asar. Karena Rasulullah menyebutkan di sini sahuluna anis sholatil wusta sholatil asri. Mereka menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar, kata Rasulullah. Mereka siapa? Mereka musuhnya Rasulullah dan para sahabat ketika perang Ahzab. Kan perang Ahzab itu tadi dikepung sedemikian dahsyat. Ya kan? Sehingga Rasulullah bersibuk-sibuk untuk melakukan pertahanan sampai ketinggalan sholat asar. Ini pernah terjadi ini. Kemudian mala'allaha kuburohum wa ajwafahum au buyutahum naron, kata Rasulullah, semoga Allah memenuhi kubur mereka, perut mereka, dan rumah mereka dengan api neraka. Itu kayak gitu ancamannya. Seseorang yang meremehkan sholat asar, maka diancam oleh Rasulullah dengan semoga kubur mereka, perut mereka, rumah mereka dengan api neraka. Subhanallah. Maka sholat wusta itu sholat yang ada perhatian khusus. Bahkan Allah bertanya kepada malaikat, Allah bertanya bukan tidak tahu tentang keadaan seseorang ketika sholat asar. Naik malaikat ditanya lagi sedang apa tadi? Sedang sholat asar. Itu laporannya. Masya Allah, sholat asar itu. Kemudian dalil yang ketiga tentang terkait dengan sholat asar, yaitu man fatathu sholatul asri faka'ana ma watiro ahlahu wa maluhu. Sing sinten kemawon meninggalkan sholat asar, watiro ahlahu wa malahu, maka seperti dia kehilangan harta seluruhnya dan keluarganya. Bayangin perbandingannya loh. Ada seseorang dari Jakarta datang ke Jogja 2006. Ketika datang ke Jogja, seluruh asetnya hancur, rumahnya beserta dengan istri dan anak-anaknya. Ada yang seperti itu. Seperti itulah keadaan sholat orang yang meninggalkan sholat asar. Orang nabung sedemikian rupa, kerja di Jakarta, pulang seminggu sekali pakai kereta atau sebulan sekali. Tahu-tahu gempa 2006, kemudian hancur rumahnya beserta dengan istri dan anak-anaknya, sebagian dengan orang tuanya. Maka dikatakan di sini, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, sungguh dia watiro ahlahu wa maluhu, maka dia sudah kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Subhanallah. Jadi waktu sholat asar itu bukan main-main, waktu sholat itu bukan main-main. Adapun dalil terkait dengan waktu sholat asar ada 3 hadis utama. Ada 3 hadis utama. Yang pertama dari Jabir bin Abdillah.
Ini hadis riwayat Nasa'i nomor 526 kalau jenengan mau baca ini. Yaitu ketika Jibril alaihissalam menjadi imam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti halnya waktu sholat duhur tadi. Ja'a Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina zalat sams faqala, kemudian dia datang ketika zalat sam waktu duhur. Kemudian qala, Jibril berkata, kum ya Muhammad, berdiri ya Muhammad, fasoli duhri, untuk sholat duhur. Kemudian ini berarti dalil sholat duhur juga. Hina malat asam suma makasa hatta idakana fa'irujuli mitslahu. Kemudian Rasulullah berdiam sampai datang waktu di mana panjang benda sama dengan bendanya. Kemudian dikatakan oleh Jibril alaihissalam, faqala kum ya Muhammad, sekarang berdiri ya Muhammad, fasoli asro, solatlah asar. Ini dalil berarti awal solat asar adalah ketika panjang benda sama dengan bendanya. Summa ma'asa ahda idha khobat asyam, sampai kemudian Rasulullah berdiam diri sampai datang waktu maghrib. Nanti sampai sholat isya. Kemudian berarti rentang dari mulai panjang benda sama sampai tenggelam matahari itu waktu sholat asar. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ini di hadis riwayat Muslim nomor 612. Dikatakan wa waqtul asri malam safaros sams, dan waktu asar masih berlaku selama matahari belum menguning. Jadi kalau bisa dilihat matahari sepanjang belum menguning maka masih berlaku. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah yang ketiga, man adroka rok'atan minal asri, barang siapa yang masih mendapatkan satu rokaat dari sholat asarnya, qabla, sebelum antahub sams fakot adrokal asr, sebelum datang waktu maghrib, sebelum tenggelam, maka dia dikatakan mendapatkan sholat asar. Man adroka rok'atan minal asri, barang siapa yang mendapatkan satu rokaat sholat asar sebelum tenggelamnya matahari. Jangan Allahu Akbar sudah dapat satu rokaat, berarti jangan sudah rukuh sempurna, sudah naik. Kemudian Allahu Akbar sholat maghrib, maka jenengan masih dapat sholat asar. Nah sekarang inilah koyo-koyo bertentangan toh. Maka para ulama menyebut bahwa untuk mengkompromikan tiga hadis ini, yang pertama hadis Jibril tadi itu adalah penjelasan atas waktu pelaksanaan sholat asar yang terbaik. Jadi sebelum menguning kondisinya dari mulai panjang benda sama dengan bendanya sampai sebelum menguning. Adapun penjelasan hadis yang kedua, masih menguning masih boleh, itu maksudnya masih bolehnya sholat asar, masih boleh tapi bukan waktu terbaik. Adapun hadis yang ketiga adalah penjelasan tentang pelaksanaan sholat asar yang boleh tapi hukumnya makruh. Entuk sak rakaat itu boleh tapi makruh. Namanya makruh yo jangan disengaja-sengaja. Engko wae lah. Bila Allahu Akbar auzubillahi wis maghrib datang. Ini yang dikatakan menyia-nyiakan sholat asar. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, sholat asar ini sampai disebutkan oleh Allah dalam surat Shad yang sudah kita bahas. Surat Shad mulai ayat ke-30 sampai 33. Bahkan di ayat 29-nya dikatakan tentang persoalan ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kemudian wa wahabna li Dawud Sulaiman nikmal abdu innahu awwab. Ini cerita tentang sholat asar ini. Id uridu alaihi bil asyiyis safinatul jiyad. Kata-kata asyiyis itu maksudnya sholat asar. Ingatlah ketika pada waktu jamnya sholat asar, kuperlihatkan kuda-kuda kepada Sulaiman. Kemudian faqala, Sulaiman berkata, inni akhbabtu hubal khair an dzikri rabbi hatta tawarrat bil hijab. Sampai kemudian saya bersenang-senang melihat keindahan kuda-kuda itu, datanglah waktu maghrib, terhijab pergi, kemudian datang waktu maghrib. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman?
Rudduha alai, panggil lagi itu kuda-kudanya. Wa tafiqa masham bisuqi wal a'naq. Kemudian dipotong kaki dan lehernya. Menunjukkan memang keutamaan sholat asar luar biasa, dan ini banyak orang lalai di sini. Ya enggak? Sholat asar itu banyak orang lalai. Kenapa? Mungkin lagi kondur dari pekerjaan lah. Kalau yang mau aman kan di pekerjaan sholat dulu lah, baru perjalanan. Kan kita tidak tahu di jalan mau mati apa enggak. Iya kan? Bayangkan kalau kita ini kerja nih, sudah masuk waktu sholat asar, kemudian kita pulang di tengah-tengah meninggal, coba ditanya oleh Allah, malaikat lagi ngapain tadi? Tadi sih lagi kerja, lagi menuju pulang, tapi mati belum sholat asar. Subhanallah. Maka diperhatikan betul ya persoalan sholat asar. Kemudian disunahkan menyegerakan sebagaimana tadi ketika yaumil ghaim, ketika kondisi mendung. Oke. Nah sekarang ada video viral di internet sekarang oleh orang yang sempat digebuki sampai hampir mati itu di tengah-tengah keramaian. Tahu nggih? Yang mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran, ya enggak? Ya enggak? Wong wis digebuki nganti arep mati itu padahal. Ya isih kaya ngono, subhanallah. Tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran katanya. Astagfirullahaladzim. Mengerikan sekali. Ya memang disebutkan secara khusus 5 itu tidak ada. Tetapi dari ini aja kita tahu dari ayat ini tadi nih. Yang pertama, yang di surat Al-Baqarah itu kita tahu bahwa sholat itu sesungguhnya 5. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, itu kita tahu. Namanya as-sholawat itu lebih dari 3, tapi jumlahnya ganjil karena ada sholat wusta. Wusta itu artinya juga tengah. Nggak mungkin 4 itu nggak mungkin, adanya ya pilihannya cuma 5. Jadi kalau ulama yang paham banget dengan kalimat itu. Nah kita lihat sekarang bagaimana sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Yang pertama tentu saja tadi dalilnya adalah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Lafal as-sholawat bentuk jamak yang menunjukkan jumlah bilangan lebih dari 3. Lafal al-wusta menunjukkan itu tengah. Berarti bukan 4, lebih dari 3 bukan 4, batasannya adalah 5. Kemudian ini sebenarnya panjang banget nih keterangan tentang masalah waktu sholat 5 waktu di dalam Al-Quran itu. Nanti jenengan buka beberapa ayat, ini sudah jam 6 kurang 10. Saya berikan kisi-kisinya dulu. Kisi-kisinya dulu. Yang pertama, kita lihat di mana toh letak sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Pertama, sholat subuh. Saya tuliskan ini. Sholat subuh itu ada di dalam Quran surah ke-24, surah An-Nur ayat ke-58. Dan surah Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-17. Itu dalil tentang sholat subuh. Quran surat nomor 24 An-Nur ayat ke-58. Dan surah nomor 30 surah Ar-Rum ayat ke-17. Kemudian sholat duhur Quran surah nomor 17 surah Al-Isra ayat ke-78. Dan surah Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-18, lanjutan tadi dari sholat subuh. Tadi kan 17. Surah Ar-Rum ayat 17 untuk yang subuh, yang duhur surah Ar-Rum ayat ke-18. Sholat asar Quran surah nomor 50 ayat ke-39. Duhur itu surat nomor 17 ayat ke-78 dan Quran surat nomor 30 ayat ke-18. Asar Quran surat nomor 50 surah apa itu? Qaf ya. Surah Qaf ayat ke-39. Asar juga surah Rum ayat ke-18 sama dengan sholat duhur. Kemudian maghrib surah Hud ayat ke-11. Surah Hud surat ke-11. Asar Rum itu 30. Surat ke-30 ayat ke-18. Asar. Sudah belum? Maghrib surah Hud surah ke-11 ayat ke-114.
114. Dan surah Rum, surah ke-30 ayat ke-17. Sekarang maghrib. Surat Isya, surah Nur ayat ke-58 sama dengan sholat subuh. Ini 24. Ayat ke-58. Sama dengan subuh. Karena memang dalilnya beririsan. Nah, terakhir saya menyampaikan tentang sholat Isya dulu. Ini yang paling penting, dan sering jadi perselisihan. Yaitu akhir sholat Isya. Kalau awal sholat Isya insya Allah clear lagi. Akhir sholat Isya itu ada 3 pendapat. Jadi jangan salah belajar ini, jangan sampai bingung. Yang pertama, ada 3 pendapat. Akhir sholat Isya itu ada 3 pendapat. Kalau awal sholat Isya clear insya Allah kan. Tapi akhirnya ini jadi soal. Yang pertama, pendapat pertama adalah sepertiga malam. Sepertiga malam. Akhir sholat Isya adalah sepertiga malam. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik. Dalilnya adalah kalau kita menyebutkan ini Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik, itu maksudnya mereka juga merujuk ke Rasulullah, ya, bukan pendapatnya beliau sendiri, bukan. Mengambil dalil dari yaitu kalimat summa ja'ahu lil isya'i hina dhahaba sulutul lail awwalu. Kemudian Jibril datang kepada Nabi untuk melaksanakan sholat Isya ketika sepertiga malam yang pertama. Berarti ini dalil di mana batas waktu sholat Isya masih boleh itu sampai sepertiga malam. Ini hadis riwayat Nasa'i nomor 526. Masih lanjutan yang tadi itu. Lanjutan yang tadi. Kemudian pendapat yang kedua adalah setengah malam. Ini pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishaq, Abu Tsaur, Hanafi, sebagian pendapat dari di Ibnu Hazm. Setengah malam. Dalilnya apa? Jadi siapapun yang mengatakan yang penting dalilnya apa, kan begitu. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, waktu sholatil Isya illa nisfil laili ausat. Waktu sholat Isya adalah hingga setengah malam. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Waktu sholat Isya adalah hingga setengah malam. Ini hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu di hadis riwayat Muslim nomor 612. Kemudian pendapat yang ketiga, ketika terbit fajar shadiq berarti sampai datang waktu subuh. Pendapat dari Imam Atha, Ikrimah, Dawud, Al-Zahiri, dan salah satu pendapat dari Ibnu Abbas, dan ini juga pendapat Abu Hurairah. Jadi kan tahu Abu Hurairah kan terkenal banget. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Qatadah. Nanti kita ambil kesimpulan. Menika innamat tafritu alaman lam yusolli sholata yaji'a waktu sholatil aqra. Jadi gini, hanyalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat hingga datang waktu sholat berikutnya. Kalimatnya apa? Hingga datang waktu sholat berikutnya. Berarti sholat Isya kan rampungnya pas teko sholat subuh. Ini dalil dari Qatadah. Tiga dalil ini sahih. Bapak Ibu sedaya. Sekarang bagaimana kita mengambil mana yang paling kuat? Maka Imam As-Syaukani menyebutkan menggabungkan 3 dalil itu adalah yang pertama, akhir terbaik untuk waktu sholat Isya adalah setengah malam. Itu akhir terbaik. Akhir terbaik waktu sholat Isya adalah setengah malam. Setengah malam itu jam pinten toh? Setengah malam jam berapa? Pendapat yang roji sebelum jam 12. Sebelum jam 12. Pendapat yang roji. Nanti tentang hitungannya bagaimana ada ini sendiri. Yang jelas sebelum jam 12. Kemudian ini dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr tadi, batas waktu bolehnya. Jadi akhir terbaik adalah setengah malam, batas waktu bolehnya sampai terbit fajar. Paham nggih? Jadi ditanyakan waktu terbaik akhir sholat Isya setengah malam. Saya biasanya membatasi jam 11. Jadi kalau istri saya mau tindak tidur kok belum sholat Isya, biasanya saya elingke, engko nek tangine lewat jam 11 piye?
Sholat di situ yo, kayak gitu biasanya. Tetapi kalau terpaksanya kok lewat, masih dibolehkan hingga waktu fajar. Berarti yang sepertiga malam juga termasuk di dalamnya pendapat Imam Syafi'i. Adapun sunnah diakhirkan, iya, sholat isya itu sesungguhnya sunnahnya di akhirnya. Andai tidak memberatkan kata Rasulullah, maka aku ingin sholat isya di akhir. Tetapi batas utamanya adalah ketika berkumpulnya jamaah. Begitu berkumpul jamaah maka dilakukan. Kumpulnya jam asal sudah masuk waktunya nggih. Oh, ternyata di sini biasanya orang kumpul jam 8, meskipun adzan jam waktu masuk isya, salate komate jam 8 rapopo. Makanya ini juga dalil di mana kalau orang melaksanakan kajian pada maghrib sampai isya, sebenarnya isya mundur itu nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Kadang-kadang kan jeda waktu isya dan maghrib itu pendek tuh. Tanggung banget. Saya kan kemudian banyak kajian maghrib sampai isya. Itu kalau pendek banget ya mundur sedikit nggak masalah, bahkan sunnah. Andai tidak karena memberatkan orang-orang, maka aku ingin sholat isya diakhirkan kata Rasulullah. Tetapi kenapa nggak diakhirkan? Nek keutamaan berjamaah lebih baik dari diakhirkan. Maka kita berkumpul ya sudah dilaksanakan sholat jamaah walaupun di awal waktu. Itu. Tapi kalau melihat asalnya seperti itu. Nah ini terkait dengan waktu sholat yang menjadi syarat sahnya sholat yang kedua. Untuk sholat di dalam Al-Quran nanti kita bahas di lain waktu insya Allah. Demikian yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.